untuk keluarga besar daripada Paguyuban Samara. Untuk Mas Budi dan Mas Juli mohon ke panggung. Kalau perlu kocokannya di bawah. Sekalian nanti memberikan sedikit tausiah untuk kita semuanya yang ada di sini, mudah-mudahan membuka hasanah daripada pengetahuan agama kita untuk menebalkan keimanan kita semuanya. Mas Yuli atau Mas Budi, silakan ke panggung. Kepada keluarga besar daripada keluarga Paguyuban Samara, hari ini kita santai bersama, sekalian halal bihalal silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan kita semuanya. Nanti urutan pertama Mas Budi dulu ya, Mas Budi dulu, baru kita tutup dengan Mas Juli. Mas Budi silahkan untuk membuat suasana lebih adem. Kebetulan hari ini adem sekali, cuaca mendukung sekali. Silakan Mas Budi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah kita terima, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di wisata alam Kaliwungu Kerawang. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang selalu berusaha beristiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf jika berdiri saya di sini mengganggu para pengunjung, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang diberikan pada saya yang berdiri di sini. Saya berdiri di sini dalam rangka Paguyuban keluarga besar Samara mengadakan halal bihalal yang sekian lama kita tidak berjumpa. Diselang dengan Ramadan 1 bulan, akhirnya kita bisa berkumpul di bulan Syawal ini, yang insya Allah hati kita selalu terbuka untuk saling membuka pintu maaf, saling memaafkan, sehingga insya Allah kita menjadi fitri sesuai dengan tujuan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Di akhirnya kita menjadi fitri, mendapat kemenangan dan mendapat ketakwaan. Di sini saya cuma akan melakukan pengocokan arisan yang alhamdulillah sudah berjalan sekian tahun, dan ini tinggal 6 orang lagi. Dalam kesempatan ini kita keluarkan untuk 2 orang. Mungkin Mas Surjono bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat.
Yang sudah keluar pasti nggak dapat. Yang nama yang pertama Pak Ahmad Suroso, alhamdulillah beliau hari ini tidak hadir karena sakit. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Akan saya buka yang kedua. Pak Ketua, ini mau dikocok lagi atau karena memang tinggal 5 orang, tinggal 6 orang, atau untuk beliau aja ya? Siap. Yang kedua Bapak Eko Haryono, kebetulan alhamdulillah hari ini hadir. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Pak Haji Ketua, Pak Ketua, Pak Suroso gimana? Oke. Oke, untuk membantu beliau semoga segera diberikan kesembuhan. Berarti deal ya, kita sudah sepakati bersama untuk yang mendapatkan arisan kali ini Bapak Ustadz Ahmad Suroso dan Bapak Eko Haryono untuk pelaporan keuangan dan lainnya nanti kita lakukan secara internal di sana. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada pengelola wisata alam Kaliwungu dan 5 Bandit Karawang. Mantap sekali. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada Mas Sudiono. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Bapak Ustadz Yulianto. Tausiah ini akan untuk semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan membuka wawasan kita tentang keimanan kita. Kepada Mas Yulianto kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya para akang-akang ya, teteh dan pengunjung yang lainnya, mohon maaf bila menyita waktunya ya. Nah, kan biasanya kita di paguyuban di rumah gitu. Ternyata ini momennya beda, di luar biasa ya. Sekedar sharing aja. Tadi kalau ada yang saya sampaikan ada yang bermanfaat bisa dipakai. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma zi'ana syekhana sayyidana Abul Abbasi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa darihil adim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di kesempatan ini Allah perkumpulkan kita di tempat wisata Kaliwungu. Dalam rangka mungkin keluarga kami adalah silaturahmi halal bihalal dan yang lainnya dalam rangka mungkin ada acara yang sama ataupun adalah refreshing untuk ruhaninya juga, ruhaninya seger. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya hingga yaumil akhir nanti yang selalu berusaha istiqomah menjalankan segala syariat dan sunnah-sunnahnya. Hadirin sekalian, tadi di mukadimah saya membacakan surat Al-Imran ayat 133 di dalam Al-Quran yang artinya bersegeralah mencari pengampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diperintahkan untuk mencari segera ampunan Allah. Karena memang kita sebagai insan manusia tidak luput dari salah, dari hilaf, dari dosa, baik itu yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Begitu juga apabila kita punya salah, punya dosa kepada Allah, maha mohon ampun kepada Allah. Apabila kita punya salah, dosa, hilaf terhadap sesama manusia, maka kita juga memohon maaf, memohon keikhlasan kepada manusia lainnya. Oleh karena itulah, seperti kita ketahui, di dalam hukum amalia kita, di dalam agama ada wajib, sunnah, haram, halal. Mungkin dalam tingkah laku kita sehari-hari ada yang diharamkan yang kita lakukan terhadap sesama manusia misalkan. Entah itu gibahnya, entah itu iri dengkinya, entah itu sombongnya. Oleh karena itulah minta keikhlasan untuk dimaafkan, dihalalkan. Yang tadinya perbuatan kita haram minta dihalalkan, dimaafkan. Sehingga inilah terkumpul dalam acara halal bihalal. Seperti kita ketahui tadi, kita sebagai insan manusia tidak luput dari salah dan hilaf. Namun untuk meminimalisir, mengontrol agar kesalahan, kehilafan yang kita lakukan tidak terlalu banyak, mari kita kaji nasihat dari orang-orang tua. Ngajinya Mas 3 huruf aja ya, jangan banyak-banyak. Dari huruf hijaiyah 3 huruf aja, alif, ba, ta. Nah, jangan banyak-banyak, yang mudah-mudahan bisa keterima. Ya. Ini filosofi dari orang tua. Alif itu lempeng, tegak lurus, nggak bengkok. Jadi kita dalam hidup itu harus lempeng, lurus, tidak bengkok, tidak balelo, tidak nyeleneh-nyeleneh.
lurus aja, lurus. Berusaha lurus sebisa mungkin, kontrol ya, kontrol lisan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya kita kontrol agar tetap dalam jalur yang lurus. Kalau kita tidak bisa membuat orang senang, jangan bikin orang susah. Kalau kita tidak bisa membuat orang tertawa, jangan bikin orang jadi nangis. Kalau tidak bisa kita berbuat baik, janganlah berbuat jahat. Kita harus berusaha lurus, jangan belak-belok, lurus sebisa mungkin, lurus ya. Ini dalam rangka upaya kita meminimalisir perbuatan salah ataupun hilaf. Kita ingat filosofi dari orang tua dari huruf alif, yaitu harus lurus. Yang kedua ba, huruf ba. Ba berarti harus benar, harus benar, baik ya. Benar dalam akidah, benar dalam pikiran, benar dalam lisan, benar dalam amal perbuatan. Benar dalam amal perbuatan. Karena kalau nggak disinkronkan ini, ya bisa salah satunya tadi nggak jadi lurus, jadi belok. Harus disinkronkan. Contoh kecil, kita harus benarkan akidah. Kita alhamdulillah dikasih sehat, tapi suatu ketika dikasih sakit, jangan lupa dengan nikmat sehat yang telah banyak kita terima. Ketika kita sakit, kita berusaha untuk sehat kembali. Dengan cara apa? Ke dokter, minum obat. Tapi siapa yang menyembuhkan? Nah ini kita harus benarkan akidah kita. Jangan sampai kepleset, melenceng. Sakitnya dari Allah, maka yang menyembuhkan Allah. Kalaupun kita ke dokter, kalaupun kita minum obat, itu hanyalah wasilah ikhtiar kita, syariat kita untuk mendapatkan sehat kembali. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kita harus benar ya, benar. Akidah, lisan, pikiran, amaliyah perbuatan, kita harus benar. Yang ketiga, maaf, sebelum ketiga yang Mbak tadi, Mbak, ada yang ketinggalan ya, teteh kakak, ada yang ketinggalan. Jadi harus benar ya. Jadi kalau kita lihat ya diri kita yang paling dekat nih, paling dekat, supaya kita tadi tujuannya adalah kontrol, meminimalisir kesalahan, kehilafan yang kita lakukan. Kita lihat tangan kita, dari tangan aja, tangan jarinya ada 5. Kalau kita simak nih, huruf Allah, alif, lam, ha ya. Kita bisa membayangkan dari jari kita aja bisa kayak huruf Allah ya. Kiri kanan, kembali terus turun ke telapak tangan. Telapak tangan kanan kita terlihat garis-garis. Yang kanan kalau dilihat di huruf Arabnya 18, yang kiri 81. Kalau dijumlahin 99. Apa tuh 99? Asmaul Husna, nama-nama baik yang punya Allah. Jadi kalau kita melakukan satu kesalahan, malu kayaknya nih. Malu betapa dekatnya Allah memberikan sinyal-sinyalnya ya kan? Kalau sampai tangan kita membuat maksiat kepada Allah, melanggar apa yang Allah larang, malu rasanya ya, malu. Oleh karena itulah kita harus berusaha benar Asmaul Husna. Ada yang hafal di sini Asmaul Husna? Mungkin banyak ya. Ya Allah ya Rahman
ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Bashir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsyi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bani ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikul Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jami ya Ghani ya Mubni ya Mani ya Aqan ya Nabi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Warid ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi. Itu Asmaul Husna ya. Lanjut huruf yang ketiga, ta. Ta. Ta artinya filosofi orang tua, ta diartikan jadi tawadu. Tawadu. Tahu arti tawadu? Nah, mungkin yang biasa ngeband, biasa nyanyi tawadu bukan tahu warna duit ya, bukan. Di sawer yang biru minta yang merah. Nah, itu. Bukan tawadu tahu warna duit ya. Tawadu artinya rendah hati. Rendah hati, tidak gampang tersinggung ya. Tidak baper. Harus rendah hati. Apapun posisi kita harus tetap rendah hati. Kalaulah kita diberikan harta yang berlebih jadi orang kaya, jangan sombong karena kekayaan. Harus tetap rendah hati. Kalaulah kita punya jabatan yang tinggi, posisi yang tinggi karena jabatan, janganlah sombong karena jabatan. Harus tetap rendah hati terhadap bawahan. Kalaulah kita mempunyai ilmu yang lebih, yang tinggi, tapi jangan hati kita jadi tinggi juga. Tetap harus rendah hati. Janganlah jadi sombong karena ilmu yang dimiliki. Harus jaga kontrol. Hatinya harus tetap tawadu, rendah hati. Lah kalau misalkan orang
menghormati, memposisikan kita terhormat, dimuliakan karena harta, itu mah orang lain biarin. Kita dihormati, dimuliakan karena jabatan kita, biarin orang lain. Kita dihormati, dimuliakan karena ilmu kita, biarin. Yang penting jangan dari diri kita, hati kita. Dari diri kita. Jadi harus tetap tawadu. Hati kita harus tetap tawadu. Kalau orang lain yang memposisikan seperti itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi udah 3 huruf ya. 3 huruf. Alif, ba, ta. Sedikit tawadu dari kisah Imam Ghazali Hujatul Islam. Ketika dia belajar tawadu dari guru adeknya, ternyata guru adeknya ini yang lebih dulu kasyaf belajar dari seorang tukang sol sepatu. Imam Ghazali orang ulama, sudah punya banyak santri, banyak jamaah, tapi masih belajar pada seorang tukang sol sepatu. Ketika dia oleh gurunya ini disuruh membersihkan halaman, dibersihkan oleh Imam Ghazali, begitu tawadunya. Dan ternyata ketika dia membersihkan halamannya ada kotoran yang belum terbersihkan. Gurunya ini memerintahkan untuk dibersihkan, tapi jangan pakai alas, jangan pakai alat, tangannya langsung. Kalau kita disuruh kayak gitu gimana, Mas? Mau nggak? Jijik ya, jijik. Tapi ketika Imam Ghazali berusaha tawadu, ini adalah perintah guru yang harus diikuti. Kalau dia menolak, nanti dia akan terbawa, hatinya terbawa sombong sebagaimana iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Akhirnya dia berusaha mengambil kotoran itu dengan tangannya langsung. Tapi ternyata begitu tangannya hampir menyentuh kotoran, sama gurunya ditahan, dilarang. Ternyata itu hanya ujian dari gurunya. Tidak sungguh-sungguh nyuruh pegang. Jadi itulah, kita harus tetap tawadu betapapun posisi kita yang ada ya. Baik, terima kasih. Kayaknya udah 3 huruf ya, alif, ba, ta. Demikian yang bisa saya sampaikan, sharing sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ustadz Julianto yang telah memberikan tausiah, walaupun sedikit padat tapi jelas. Ada 3 huruf, 1 huruf lurus, 1 huruf bengkok, tapi semuanya bermanfaat. Yang baik belum tentu benar, yang benar belum pasti ada, insya Allah ada kebaikan. Demikian dari Paguyuban Semarang. Selanjutnya kami persilakan kepada grup. Baik, terima musik. kasih banyak, luar biasa, keluarga besar Samara ya, khususnya untuk